Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam bela negara. Sebelumnya, sebelum menyampaikan opini tentang kebijakan cadangan Kementerian Pertahanan RI, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas pendidikan bela negara G204, dengan saya Wahyu Pratama Andika Maheswara dengan NPM 230820115, dan ada rekan saya. Dan saya Muhammad Alfian Jaya dengan NPM 230820119. Dan saya Anggora Ditaptono dengan NPM 230820106. Selanjutnya, kami akan memaparkan opini kami tentang kebijakan komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sebelumnya eh, di kelas pendidikan bela negara G204 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andasri Wibawani MSI dan Dr. Nur Aini Fauzia SPD MSI. Selanjutnya mungkin bisa langsung dibuka slide-nya. Sebelum memulai opini atau memberikan opini dari kami, perkenankan kami untuk memberikan latar belakang atau eh, sedikit informasi tentang apa itu komponen cadangan. Nah, latar belakangnya adalah kebijakan komponen cadangan Komcat ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara melalui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari doktrin untuk pertahanan rakyat semesta. Kebijakan ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman hibrida, melalui partisipasi aktif sumber daya nasional, tidak terkecuali bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan atau membacakan dasar hukum dari eh, kebijakan komponen cadangan ini. Yang pertama adalah Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan seluruh rakyat wajib dan berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Dan dasar hukum yang ketiga adalah PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang mekanisme perekrutan dan pelatihan Komcat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan tantangan. Kelebihan dari adanya kebijakan Komcat ini yaitu yang pertama dapat memperkuat sistem pertahanan negara. Karena dengan adanya komponen cadangan ini dapat mendukung TNI sebagai komponen utama pertahanan serta memberikan lapisan tambahan untuk menghadapi ancaman. Lalu yang kedua yaitu pemberdayaan warga negara. Dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi pada upaya pertahanan negara melalui mekanisme yang terstruktur. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan nasionalisme, yaitu program ini dianggap efektif dalam menumbuhkan kesadaran bela negara, terutama bagi kalangan generasi muda. Lalu terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama kesiapan sumber daya. Karena Komcat ini pelatihannya tergolong cukup singkat, sekitar 3 sampai 4 bulan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kompetensi dan kesiapan anggota komponen cadangan ini untuk menghadapi situasi darurat. Lalu yang kedua yaitu anggaran pelatihan. Meski tidak membayar gaji anggota Korpsat atau komponen cadangan, negara tetap membutuhkan alokasi anggaran untuk pelatihan pendidikan, asuransi, logistik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu sistem kontrol. Mengawasi ribuan anggota komponen cadangan ini yang menjadi tantangan dalam memastikan mereka siap siaga ketika dibutuhkan. Lalu yang keempat yaitu penilaian publik tentang urgensi. Beberapa masyarakat dan aktivis HAM menilai program ini berpotensi memicu militerisasi sipil yang dapat menimbulkan konflik untuk kedepannya. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan opini dari kelompok kami, yaitu program komponen cadangan, yaitu atau Komcat, merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat sistem pertahanan negara, tapi juga mempererat hubungan antara masyarakat sipil dan institusi militer. Pelibatan masyarakat dalam program ini dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap keamanan nasional.
yang menjadi salah satu fondasi penting bagi stabilitas bangsa. Selain itu, peningkatan kesadaran bela negara melalui pelatihan ini dapat mendorong lahirnya generasi muda yang lebih peduli dan siap menjaga kedaulatan Indonesia. Lalu untuk agar kebijakan Komcat berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif, pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan transparan, bebas dari potensi militarasi sipil, dan berorientasi pada penguatan pertahanan negara. Pelatihan harus dirancang secara komprehensif untuk menjamin kesiapan peserta dengan alokasi anggaran yang bijak agar tidak mengorbankan kebutuhan pertahanan lainnya. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu diperluas untuk membangun penerimaan publik dan mengurangi kesalahpahaman, sambil terus mengevaluasi program secara berkala guna menjaga relevansi dan efektivitasnya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan sedikit opini tambahan tentang komponen cadangan dari kelompok kami. Yakni program komponen cadangan ini hendaknya atau harusnya dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, agar dapat menciptakan harmoni antara upaya pertahanan negara dan nilai-nilai kebangsaan. Selain pelatihan teknis militer, program ini menurut kami juga perlu memasukkan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat gotong royong untuk lebih ditekankan kembali kepada calon anggota komponen cadangan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelibatan masyarakat sipil dalam komponen cadangan tidak menimbulkan eksklusivitas atau potensi penyalahgunaan kekuatan. Di sisi lain, manfaatan teknologi dalam pelatihan, seperti simulasi dalam penggunaan perangkat modern atau alutsista modern, dapat meningkatkan efektivitas tanpa perlu mengalokasikan anggaran secara berlebihan. Evaluasi secara berkala, kami harapkan terhadap keberlanjutan program harus dilakukan untuk memastikan bahwa program Komcat ini tetap relevan dan beradaptasi dengan dinamika ancaman global serta kebutuhan pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Akhirnya, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi yang masif juga dan berkesinambungan yang akan menjadi kunci dalam membangun penerimaan publik, sehingga Komcat dapat dilihat sebagai aset strategis yang tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mempererat persatuan nasional. Demikianlah opini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.